Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah nabi yang memiliki kekuasaan dan kerajaan begitu besar, serta mampu berbicara dengan binatang? Dia adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam terkenal dengan ilmunya yang sangat luas. Dengan keilmuannya yang sangat luas itu, Nabi Sulaiman alaihi salam mampu memimpin kerajaan yang besar. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya mampu memimpin pasukan dari jin dan manusia. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan-hewan. Subhanallah, betapa luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan ia Sulaiman berkata, "Hai manusia, kami telah diberi ilmu tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengatur pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di sebuah lembah yang banyak dihuni oleh semut-semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Semut itu mengira kalau Nabi Sulaiman alaihi salam tidak memahami ucapannya. Mendengar ucapan semut itu, Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang telah diberikan kepadanya. Selain mengerti bahasa semut, Nabi Sulaiman alaihi salam juga bisa berbicara dengan burung. Di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, hiduplah seekor burung yang bernama Hudhud. Suatu ketika, burung Hudhud tidak datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam selama beberapa hari. Setelah beberapa waktu, burung Hudhud datang dan bercerita kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa ia baru datang dari negeri Sabah. Burung Hudhud bercerita bahwa negeri Sabah adalah sebuah kerajaan yang megah dan memiliki banyak kekayaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Ratu ini mengajak seluruh penduduknya untuk menyembah matahari. Seluruh kerajaan dan penduduknya benar-benar menyembah matahari. Mereka telah berbuat syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong itu akhlak tercela. Sombong itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita tetap tidak boleh sombong. Anak yang soleh dan solehah selalu merendah. Dia tidak pernah menyombongkan diri. Ia ingin menjadi hamba yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah adik-adik pernah mendengar Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis itu berada di negeri Palestina. Baitul Maqdis itu dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub alaihi salam. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Baitul Maqdis baru disempurnakan pembangunannya.
Ketika itu, beliau menyuruh para jin untuk membangun Masjidil Al-Aqsa. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kerajaan termegah dan termewah yang pernah ada di dunia. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam saja. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, tidak ada lagi kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini semua sesuai dengan doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Robku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Alhamdulillah, kisahnya sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini ya. Jazakumullah khairan katsiran.